Firman kudus kebangunan pagi, Kristus yang al-muhid seperti diwahyukan dalam Injil Matius. Minggu kelima, Kristus sebagai yang memberi kita perhentian hari kedua. Dasar ayat Alkitab diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari sebelumnya kita telah melihat bahwa jalan kita memperoleh perhentian, damai sejahtera, dan kepuasan yang penuh dalam kehidupan kita adalah melalui datang kepada Tuhan Yesus dan belajar dari Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Pada hari kedua ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana belajar dari Tuhan Yesus dalam melakukan kehendak Bapa. Dalam Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan menyuruh kita untuk belajar dari Dia. Dia lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut berarti tidak melawan penentangan, dan rendah hati berarti tidak memandang diri sendiri tinggi. Terhadap semua penentangan, Tuhan lemah lembut. Terhadap semua penolakan, Dia rendah hati. Dia sepenuhnya taat kepada kehendak Bapanya, tidak ingin melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri atau berharap mendapatkan sesuatu untuk dirinya. Karena itu, tidak peduli keadaan bagaimana, hatinya tetap memiliki perhentian. Dia sepenuhnya puas dengan kehendak Bapanya. Tuhan berkata bahwa jika kita memikul gandarnya dan belajar dari Dia, kita akan mendapat perhentian bagi jiwa kita. Perhentian yang kita peroleh dengan memikul gandar Tuhan dan belajar dari Dia adalah untuk jiwa kita. Ini adalah perhentian yang batinia, bukan bersifat luaran belaka. Kristus bukan hanya hayat bagi kita, tetapi juga teladan dalam kehidupannya di bumi. Dia mendirikan satu pola seperti yang diwahyukan dalam kitab-kitab Injil. Kemudian Dia disalibkan dan dibangkitkan untuk menjadi roh pemberi hayat, sehingga Dia bisa masuk ke dalam kita untuk menjadi hayat kita. Kita belajar dari Dia menurut teladannya, tetapi bukan dengan hayat alamiah kita, tetapi dengan Dia sebagai hayat kita dalam kebangkitan. Mempelajari Kristus adalah dicetak ke dalam pola Kristus, yaitu diserupakan ke dalam gambar Kristus. Perhentian dari Tuhan adalah perhentian yang dibatin, bukan hanya yang bersifat lahiriah. Gangguan-gangguan dan masalah-masalah itu ada dalam jiwa kita. Paulus memberitahu kita supaya kita tidak khawatir tentang apapun juga dan menyatakan dalam segala hal keinginan kita kepada Allah. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan menjamin murid-murid bahwa gandarnya itu enak dan bebannya itu ringan. Gandar ekonomi Allah adalah seperti itu. Segala sesuatu dalam ekonomi Allah bukan beban berat tetapi kenikmatan. Orang-orang kurang tidur karena jiwa mereka terganggu. Perhentian yang kita temukan melalui memikul gandar Tuhan dan belajar dari Dia adalah untuk jiwa kita. Dalam jiwa kita, kita mengambil bagian dalam perhentian dan kepuasannya. Siapakah orang yang paling berbeban berat? Ini adalah orang yang bijak dan pandai, agamawan dan orang yang berbudaya. Sebaliknya, umat kerajaan adalah orang-orang yang dikosongkan. Jika Anda mau menjadi sederhana dan polos, bukannya bijak dan pandai secara agama, Anda akan dikosongkan dan Anda akan memiliki perhentian. Gandar yang Anda pikul itu akan menjadi sangat ringan. Inilah kehidupan kerajaan. Kehidupan kerajaan adalah satu kehidupan berpesta, satu kehidupan kenikmatan, dan satu kehidupan perhentian. Kapan saja Anda kehilangan perhentian,
Ini adalah satu petunjuk bahwa Anda tidak mengalami kehidupan kerajaan. Kapan saja Anda tidak berada di dalam kehidupan kerajaan, Anda tentu akan berbeban berat. Gandar Anda akan menjadi gandar perbudakan. Namun, bila Anda memakai prinsip meninggalkan hikmat dan kepandaian agama dan menjadi sederhana, Anda akan segera menjadi tidak berbeban. Anda akan dibebaskan dan dimerdekakan dan sepenuhnya berada dalam perhentian. Kadang-kadang orang datang kepada Saudara Li dan berkata, "Saudara Li, Anda memiliki banyak beban. Bagaimana Anda bisa memikulnya?" Saudara Li menjawab, "Saudara-saudara, saya tidak memiliki beban. Saya hanya tahu bagaimana melakukan satu pekerjaan kecil. Setelah bekerja, saya pulang ke rumah dan istirahat." Inilah kehidupan kerajaan. Ada beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada beban. Ada gandar, tetapi gandar itu tidak berat. Sebenarnya, gandar itu juga adalah semacam perhentian, karena tanpanya kita bisa meninggalkan jalan Tuhan. Jika kita mencoba meninggalkan jalan Tuhan, kita akan menemukan bahwa gandar itu ada di sana. Inilah kehidupan kerajaan. Saudara-saudari, kita tidak peduli apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Kita hanya memperhatikan perhentian di dalam Kristus. Ketika kita berbeban berat, maka Satan akan senang. Tetapi bila kita dalam perhentian, maka ia akan gentar. Inilah kehidupan kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar daripadamu dalam melakukan kehendak Bapa, sehingga saat kami melakukan kehendak Bapa, kami tidak menggunakan kekuatan alamiah kami. Kami tidak khawatir, kami tetap bersukacita dan tetap memiliki perhentian di dalam batin kami. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.